Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan OPT atau organisme pengganggu tanaman pada komoditi pepaya. Untuk itu, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Penny Febrianti dan Ratun yang akan menjelaskan tentang hama. Yang kedua, Lilis dan Hamidana akan menjelaskan penyakit. Dan yang terakhir, Sahir akan menjelaskan gulma. Untuk mempersingkat waktu, kami akan menjelaskan organisme pengganggu tanaman apa saja yang menyerang komoditi pepaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Penny Febrianti dengan NIM A01213550, kelas Agribisnis kelompok 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hama pada tanaman pepaya. Salah satu hama pada tanaman pepaya adalah kutu putih atau Phenacochus manihoti, dengan nama lokal Mandar kutu putih. Phenacochus manihoti merupakan salah satu hama tanaman pepaya yang mengakibatkan kematian tanaman muda sehingga produktivitas pepaya menurun. Metamorfosis. Kutu putih memiliki metamorfosis tidak sempurna atau serangga holometabolous. Mereka menjalani tahap larva 4 betina hingga 5 jantan, disebut instar sebelum mereka mencapai usia dewasa. Kutu putih betina dapat bertahan hidup beberapa bulan, sedangkan kutu putih jantan mati segera setelah mereka membuahi betina. Tanaman inang. Phenacochus manihoti juga merupakan serangga yang memanfaatkan tanaman pepaya sebagai salah satu inangnya. Daur hidup kutu putih berkisar antara 48-57 hari. Stadium telur 3-4 hari. Stadium nimfa 44-55 hari. Terdiri dari 4 instar untuk serangga betina dan 3 instar untuk serangga jantan. Seekor serangga betina dapat bertelur sebanyak 200-400 butir. Peranan di alam, kutu putih mengurangi jumlah nutrisi di jaringan tanaman dan menyuntikkan air liur beracun yang mencegah pertumbuhan dan perkembangan normal tanaman. Klasifikasi kutu putih: Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, kelas Insecta, Ordo Hemiptera, famili Pseudococcidae, genus Phenacochus. Tipe alat mulut kutu putih menggunakan alat mulut seperti jerami yang dirancang khusus yang disebut stylets untuk mengekstraksi getah dari jaringan tanaman. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Saya atas nama Ratun dengan NIM A01213772. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hama belalang sembah pada tanaman pepaya. Belalang sembah adalah serangga yang termasuk ke dalam ordo Mantodea dengan nama latin Mantodea dictyoptera, nama Indonesia belalang sembah, kemudian nama daerah yang ada di daerah saya itu dinamakan somba-somba. Berikut klasifikasi: yang pertama Kingdom Animalia, kemudian yang kedua Subkingdom Invertebrata, yang ketiga Phylum Arthropoda, yang keempat kelas Insect, yang kelima subkelas Pterygota, yang kelima infrakelas Neoptera, yang keenam ordo atau Mantodea, yang ketujuh genus Mantis. Peranan belalang sembah di alam yaitu membantu dalam menanggulangi hama tanaman seperti kutu daun, ulat hingga ke larva. Berikut gejala serangan belalang sembah, yaitu daun menjadi sobek dan berlubang-lubang besar serta merusak tepi daun. Kemudian tanaman inang yaitu pepaya. Kemudian dapat kita lihat pada gambar yaitu tipe mulutnya yaitu menggigit dan mengunyah. Berikut metamorfosis dapat kita perhatikan di gambar, yaitu yang pertama itu telur, kemudian nimfa, kemudian yang ketiga belalang dewasa atau imago. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis dengan NIM A0121352. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai penyakit busuk buah pada pepaya. Adapun nama penyakitnya itu busuk buah atau biasa disebut dengan antraknosa. Busuk buah adalah penyakit penting di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh jamur yang ditularkan di tanah. Jamur tersebut bertahan di dalam biji atau sisa tanaman di tanah. Adapun jenis patogennya yaitu jamur atau fungi. Nama patogennya yaitu Colletotrichum gloeosporioides. Kemudian bagian bergejala yaitu pada buah. Selanjutnya gejala penyakit terbagi menjadi 3. Yang pertama, luka besar berwarna coklat tua pada buah seringkali nampak berair. Yang kedua, bercak merah muda hingga orange tumbuh tumpang tindih di dalam luka. Dan yang terakhir, buah cenderung jatuh sebelum waktunya. Selanjutnya yaitu bioekologi penyakit. Busuk buah merupakan penyakit yang terpenting di dalam budidaya tanaman di Indonesia. Bahkan penyakit ini adalah penyakit yang terpenting di kebanyakan negara penghasil pepaya karena menyerang hampir di seluruh areal pertanaman pepaya dan kerugiannya dapat langsung dirasakan. Adapun siklus hidup penyakit yaitu dapat muncul pada daun dan tangkai daun, tetapi sebenarnya merupakan penyakit buah. Gejala pada buah berupa bintik kecil berwarna terang. Gejala ini muncul saat buah matang atau buah yang telah dipanen. Kemudian penyebaran penyakit. Ketika kondisinya nyaman, patogen ini menyebar ke buah yang hampir matang dan masih baik di lahan melalui angin dan percikan air hujan. Selanjutnya yaitu cara bertahan patogen. Patogen ini bersifat tular benih dan dapat bertahan pada inang alternatif atau pada sisa-sisa tanaman melalui struktur pertahanan yang dimilikinya, serta dapat bertahan hidup dalam waktu lama. Kemudian yang terakhir yaitu tanaman inang. Tanaman inang alternatif patogen ini adalah pohon pepaya, pohon mangga, pohon pisang, dan pohon alpukat. Demikian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidana dengan NIM A0121349 Prodi Agribisnis kelas E. Di sini saya akan menjelaskan salah satu penyakit pada tanaman pepaya. Salah satu jenis patogennya adalah jamur yang bernama Phytophthora. Kemudian penyakit yang ditimbulkan yaitu penyakit busuk batang. Penyakit yang menyerang tanaman pepaya diantaranya busuk batang yang disebabkan oleh jamur. Busuk batang ini banyak terjadi saat cuaca lembab, terutama pada musim hujan. Busuk batang ini berawal dari bintik hitam yang melebar, dan jika dibiarkan akan menjadi lubang dan akhirnya tanaman akan mati. Jenis patogen jamur ini menyerang pada bagian batang pepaya. Dan penyakit busuk batang ini tentunya disebabkan oleh jamur Phytophthora yang bisa menyebabkan kerugian finansial dalam jumlah yang besar jika tidak segera ditangani dengan baik. Kemudian gejala penyakitnya yang pertama yaitu daunnya menguning, layu, dan kemudian menggantung sebelum saatnya gugur. Yang kedua, akar viteral membusuk menjadi berwarna coklat tua dan berbau tidak sedap. Kemudian yang terakhir, pada tahap lanjut yang parah pada tanaman akan tumbang dan tempat pangkal batangnya telah membusuk. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis. Di sini saya menggantikan Sahir karena tidak sempat untuk membuat video. Langsung saja saya akan menjelaskan gulma pada tanaman pepaya. Adapun nama latinnya yaitu Cyperus rotundus. Nama Indonesia teki ladang dan nama daerah yaitu Ropong Teki. Selanjutnya yaitu klasifikasi.
Yang pertama klasis Monocotyledonae, yang kedua ordo Cyperales, yang ketiga familia Cyperaceae, yang keempat genus Cyperus, dan yang kelima spesies Cyperus rotundus L. Kemudian peran gulma. Gulma dapat dimanfaatkan sebagai bahan organik apabila dikembalikan ke dalam tanah, dapat berfungsi sebagai bahan amelioran untuk memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah serta meningkatkan produktivitas lahan. Selanjutnya yang terakhir yaitu metamorfosis. Senyawa antihormon juvenil, yaitu hormon yang diperlukan serangga selama metamorfosis dan reproduksi. Precocaine akan menjadi reaktif dan menyebabkan terjadinya alkilasi protein dan kematian sel. Sel-sel yang mengalami kematian pertama adalah sel kelenjar corpora alata yang menghasilkan hormon juvenil. Pemberian senyawa precocaine akan menyebabkan titen hormon juvenil sehingga menyebabkan terjadinya metamorfosis dini, dewasa steril, dipaus, dan terganggunya produksi feromon pada serangga hama. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.